Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin salihat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, masih di bulan Syawal 1441 Hijriah, Allah masih membersamai kita dengan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita masih membersamai keimanan kita dan bisa mengakumulasikan banyak amal-amal kita. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat wa sahbiahnya, juga kepada orang istiqomah menjalankan risalah Islam selama-lamanya. Salin salihat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini tentu tidak ada yang lain yang kita ingin lakukan adalah untuk menjaga ritme amal-amal Ramadan kita. Kita bersyukur bahwa Allah membersamai kita dengan Ramadan, di mana amal ibadah kita diberikan ganjaran berlipat ganda. Seluruhnya diberikan kebaikan yang tidak terbatas. Bahkan pahala-pahala kita unlimited. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling lihat rahimakumullah, untuk menjaga konsistensi kita dalam amal-amal Ramadan kita, tetap Ramadankan diri kita, dan kita jangan sampai menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Ramadan, tapi kita ingin menjadi tetap sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyembah Allah hanya di bulan Ramadan, tapi kita juga melakukan ketaatan di luar bulan-bulan Ramadan, yakni bulan-bulan ketaatan tersebut. Salihin salihat rahimakumullah, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tapi dia berkelanjutan, atau kita sebut sebagai amal yang istimroriyah, amal yang berkelanjutan, amal yang ajak dilaksanakan. Meskipun dia sedikit tapi kita kerjakan secara berkelanjutan terus menerus. Misalnya kemarin kita sudah terbiasa melaksanakan salat malam, meskipun cuma 3 rakaat, kemudian setelah hilang Ramadan, setelah berlalu masa Ramadan, kita melakukan qiyamul lail 3 rakaat kembali, meskipun sedikit, maka itu adalah amal-amal yang berkelanjutan, amal-amal istimror, amal-amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aklafu minal amali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna habbal amali ila Allah adwamu wa in qall. Bebanlah diri kalian dengan amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu, amal yang ajak walaupun ia sedikit. Salin salihat rahimakumullah. Kenapa saya menyampaikan hadis ini tentang istimrariyatul amal itu? Karena inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan kita tidak ingin menjadi hamba-hamba yang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meninggalkan amal-amal yang biasa dan lazim kita lakukan. Salihin salihat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja amal-amal yang bisa kita lakukan, amal ketaatan apa yang bisa kita jaga pasca berlalunya Ramadan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tetap melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Meskipun kondisi pandemi COVID-19 tetap masih melanda kita berharap Allah segera membuat corona ini sirna. Para salihin salihat yang berbahagia, yang kita lakukan adalah sholat 5 waktu secara berjamaah. Jikalau ternyata di tempat Anda, di tempat beberapa orang, masjid sudah terbuka, maka hendaklah silakan untuk sholat di masjid. Tapi kalau sekiranya belum aman, maka sholatlah di rumah. Ajaklah anak Anda, istri Anda, saudara Anda, teman-teman Anda. Kalau Anda yang berada di kos, maka ajaklah teman kos Anda untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, agar kita mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat sendiri. Nah, kenapa kita mesti melaksanakan itu semua? Agar kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kesehatan, nikmat segala bentuknya. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur, maka ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Salihin salihat yang berbahagia. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melazimkan puasa sunnah kita. Setelah sebulan penuh lamanya kita berpuasa Ramadan, maka kita tidak ingin lakon kita kemarin melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian tertinggal dan hilang begitu saja. Kita ingin mengabadikan dalam hidup kita sehari-hari dengan melazimkan
puasa sunnah sehari-hari setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, kenapa kita melaksanakan, melazimkan puasa sunnah dan melakukan ketaatan sunnah-sunnah yang lainnya? Agar Allah pantaskan kita menjadi hamba-hamba yang diberikan nikmat mata, yang dengan mata ini Allah berikan anugerah kita melihat, maka dengan mata ini kita melakukan ketaatan. Dengan tangan ini Allah berikan kita kebaikan, maka mudah-mudahan dengan tangan inilah Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Dengan seluruh anggota badan kita, agar kita dapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salihin salihat yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita melakukan puasa sunnah Syawal. Ya, ini yang paling penting kita lakukan di bulan Syawal ini. Mumpung masih ada waktu yang tersisa, teman-teman sekalian, mari kita gunakan waktu kita untuk menyelesaikan amal puasa sunnah Syawal kita. Sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan, thumma adbahu sitta min Syawalin, kana qasiyamid dahr." Barang siapa melakukan puasa sebulan di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya ia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Subhanallah. Kapan kita bisa melaksanakan amal ketaatan begitu banyak? Untuk itulah mari kita kejar Syawal ini untuk bisa kita laksanakan puasa Syawal kita, agar Allah pantaskan kita mendapatkan pahala 1 tahun lamanya kita berpuasa. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita melakukannya yang paling baik sebenarnya adalah pasca kita melakukan Lebaran atau hari raya Idul Fitri, kita langsung di hari kedua bulan Syawal ini kita bisa melakukan puasa Syawal. Tapi bagi yang belum bisa melakukannya kemarin, masih ada waktu untuk kita bisa laksanakannya. Lalu pertanyaan adalah bagaimana kalau bagi mereka yang mereka punya 1 atau 2 hari mereka tidak berpuasa sebab mungkin haid atau berhalangan dalam puasa Ramadan kemarin, maka yang bisa dilakukan adalah lakukan puasa ganti. Lakukan puasa ganti terlebih dahulu, baru kita melakukan puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Salin salihat rahimakumullah. Setelah puasa Syawal, apa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan berlalu? Adalah bagaimana kita untuk melazimkan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, menekuni kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin banyak orang yang bisa khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan. Namun bagi kita saat ini yang sudah melazimkan kemarin, sudah menghatamkan beberapa kali bacaan Al-Quran kita, maka jangan pernah lupakan minimal 1 kali dalam sebulan kita menghatamkan Al-Quranul Karim, agar ia pantas memberikan syafaat kita besok. Pada saat tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membiasakan untuk berinfak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kekurangan makanan, kekurangan bahan pokok untuk melanjutkan kehidupan mereka. Maka di bulan ini selanjutnya marilah kita membersamai infak kita, infak terbaik kita untuk membersamai saudara kita yang lain, agar mereka bisa merasakan kebahagiaan di bulan pasca Ramadan ini berlalu. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan ketaatan dengan berbagai macam hal, dengan berdakwah fisabilillah. Dengan dakwah ini kita bisa menyampaikan kebaikan pada orang lain. Kita tidak harus sebagai juru dakwah seperti ustaz-ustaz kondang lainnya, tapi kita bisa melakukan dengan mengoptimalkan media sosial yang kita miliki. Facebook, WhatsApp, Instagram kita, Twitter kita, semuanya kita bisa jadikan sebagai sarana wasilah dakwah kita. Bisa dengan memposting 1 ayat Al-Quran, bisa memposting 1 buah hadis dari Rasulullah SAW. Tentu hadis yang diposting adalah hadis-hadis sahih dari sisi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan beberapa hal amal ketaatan yang bisa kita lakukan pasca Ramadan ini, semoga Allah memantaskan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ketinggalan amal-amal Ramadan, meskipun Ramadan sudah jauh meninggalkan mereka. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.